Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya yaitu pelajaran 3. Namun sebelum itu sebagaimana biasanya, mari kita buka pembelajaran ini dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian disambung dengan surah An-Nas sampai dengan surah At-Takatsur. Mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Video ini boleh dijeda terlebih dahulu, kalian melanjutkan membaca surah An-Nas sampai dengan surah Al-Kautsar secara mandiri atau boleh dibantu dengan orang tuanya. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan, yaitu melanjutkan pembelajaran yang ketiga, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan Maha Pemberi. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu bab dulu, satu tema dulu, yaitu Allah Maha Esa. Apa sih Allah Maha Esa itu? Ada yang tahu? Apa? Iya, Allah Maha Esa artinya adalah Allah satu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Dan Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah berbeda dengan makhluk. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Esa artinya satu. Berarti Tuhan kita hanya satu, ya. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat, ya. Satu, tidak ada duanya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua berbunyi Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Bergantung artinya apa? Memohon, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah itu adalah hal yang paling tepat ketika kita membutuhkan. Minta apa saja, silahkan. Ya Allah, berilah hamba-Mu ini kecerdasan. Ya Allah, berilah hamba-Mu ini kepandaian. Ya Allah, berilah orang tua kami panjang umur, rezeki yang halal. Selamatkanlah mereka dimanapun berada. Selamatkanlah mereka saat mereka bekerja. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Berdoa apa saja silahkan. Karena Allah itu Maha Pemberi. Kalian berdoa kepada Allah, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya berdoa dengan adab yang baik. Ya. Bagaimana adabnya berdoa, bagaimana etikanya, bagaimana cara berdoa yang benar. Ya, kita dianjurkan kalau meminta kepada Allah itu dalam keadaan suci. Suci artinya kita memiliki wudhu. Ya, habis sholat misalnya, habis baca Al-Quran misalnya, kita masih memiliki wudhu, kemudian kita berdoa kepada Allah. Menghadap mana? Yang paling utama adalah menghadap kiblat, yaitu menghadap kiblat yang paling utama. Kemudian dengan menengadahkan tangan kita meminta kepada Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan di dunia, kebaikan juga di akhirat. Ya, itu salah satu adabnya. Dan jangan lupa ketika kita berdoa, hati kita tidak boleh dalam keadaan sombong. Hati kita tidak boleh dalam keadaan takabur. Hati kita tidak boleh dalam keadaan riya, ingin dipuji. Dalam keadaan tinggi, kita harus merendahkan hati kita ketika kita berdoa kepada Allah.
Gambarannya seperti ini. Ketika kita meminta kepada orang tua misalnya, kemudian kita teriak-teriak, kemudian kita sombong, kemudian kita sambil marah, apakah orang tua akan memberi? Jawabannya tidak. Justru kalian akan mendapatkan marah dari orang tua. Tapi ketika kita minta yang bagus, yang baik, ayah, ibu, sepatunya, ayah, ibu, sepatu adik ini sudah sobek, bolehkah adik meminta? Boleh, adik minta diberikan sepatu baru lagi. Dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang lembut, maka insya Allah jika orang tua kita memiliki rezeki yang cukup, kita akan diberikan. Tetapi kalau kita bentak-bentak, kalau kita marah, kalau kita mintanya dengan kata-kata kasar, itu sudah pasti akan ditolak orang tua kita. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan orang tua kita, kalau kita sering meminta kepada mereka, mungkin suatu saat mereka bosan. Minta terus, minta terus, minta terus, tapi berbeda dengan Allah. Kalian minta setiap hari kepada Allah, Allah justru semakin sayang, Allah justru semakin cinta, Allah justru semakin senang. Itulah kenapa silakan kita berdoa sebanyak-banyaknya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Berdoa apa saja, yang penting semua itu untuk kebaikan. Ya, nah itulah Allahus Samad. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Dan juga Allah itu yang mengatur segalanya. Allah yang mengatur segalanya. Bahkan daun jatuh dari pohon pun itu tidak lepas dari campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain karena takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan, daun jatuh dari pohonnya saja sudah digariskan oleh Allah. Masya Allah. Ya, kalau kita pikir-pikir, ya Allah, sungguh betapa hebatnya Engkau. Allah menciptakan benda-benda yang sangat kecil sekali, kuman, semut, lalat, nyamuk, dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal seperti itu harusnya menjadikan keimanan kita kepada Allah semakin kuat. Ayat yang ketiga yang berbunyi lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Kalau ada yang mengatakan Tuhan memiliki anak, tolak. Jangan diyakini. Karena hal itu salah. Lam yalid wa lam yulad. Kalau Tuhan memiliki anak nanti, berarti Tuhan mengurus anak dong. Lalu bagaimana dengan hamba-hambanya? Lalu bagaimana dengan kita? Siapa yang mengurus kita? Orang tua kita saja, punya satu anak saja, itu sudah repotnya minta ampun, ya kan? Nah, jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah ya satu, hanya satu. Tidak ada anak Allah, tidak ada bapak Allah, tidak ada orang tuanya Allah, tidak ada. Allah ada, selalu ada, dan akan senantiasa ada. Tanpa permulaan, tanpa akhiran. Beda dengan manusia. Dia dimulai dengan dilahirkan, kemudian diakhiri dengan kematian. Tapi Allah tidak. Maha hidup, maha kekal, maha selama-lamanya. Yang kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jangan pernah membayangkan bagaimana Allah. Karena Allah pasti berbeda dengan makhluknya. Kita membayangkan Allah begini, dosa. Allah tidak boleh dibayangkan wujudnya bagaimana. Lalu bagaimana Pak? Cukup kita yakini di dalam hati kita. Cukup kita membayangkan, kita merenungkan apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Bintang, langit, laut, bulan, matahari, meteor, planet, banyak sekali yang bisa kita pikirkan. Dan itu justru akan menambah keimanan kita kepada Allah. Ya, sekali lagi, jangan sekali-kali kalian memikirkan bagaimana Allah. Cukup diyakini di dalam hati saja. Mantapkan di dalam hati bahwasanya Allah ada. Allah adalah Tuhanku. Aku hanya beribadah kepada Allah. Aku hanya menyembah kepada Allah. Meyakini adanya Allah tidak harus memikirkan bagaimana bentuknya Allah. Cukup kita meyakini di dalam hati
Allah ada dan saya hanya menyembah Allah. Oke. Untuk selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan. Ya. Bagaimana agar kita semakin mantap, semakin yakin bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha segala-galanya. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita niat usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, karena Allah. Sholat kita karena Allah, ya. Beribadah karena Allah. Kita sedekah karena Allah. Ya Allah, saya ingin bersedekah karenamu. Masukkan uang di dalam kotak masjid. Ya Allah, saya ingin bersedekah karenamu, memberikan makanan kepada fakir miskin. Ya Allah, saya ingin beramal karenamu, membantu teman atau saudara kita yang sedang kesulitan. Itu akan mendapatkan nilai pahala yang luar biasa. Selanjutnya adalah tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Maksudnya apa menghambakan diri? Menghambakan diri itu menyembah kepada selain Allah. Misalnya ada pohon yang besar, kita meyakini bahwasanya pohon itu memiliki kekuatan. Akhirnya kita membawa makanan di bawah pohon itu. Wahai pohon, ini tak kasih makan, oleh karena itu tolong lindungi aku. Mana bisa pohon melindungi kalian? Mana bisa pohon melindungi manusia? Ya toh? Bisa Pak, itu bisa buat berteduh, kan bisa buat berlindung. Bukan melindungi namanya. Tapi hanya berteduh saja. Melindungi itu artinya menghindarkan manusia dari bencana, dari bala, dari musibah. Tapi pohon tidak bisa. Bahkan dia ditebang saja tidak bisa melawan, apalagi ingin melindungi manusia. Ya, tidak boleh menyembah menyekutukan Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Itu namanya menyekutukan Allah. Allah sangat benci sekali kepada orang yang menyekutukan Allah. Selanjutnya apa? Yaitu tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun, ya. Sama tadi ya. Menyekutukan itu meyakini ada hal lain yang pantas untuk dijadikan Tuhan. Misalnya apa? Ya misalnya tadi Bapak berikan contoh pohon atau matahari. Kita menyembah kepada matahari. Kita menganggap matahari itu memiliki kekuatan, padahal tidak sama sekali. Semua kekuatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari adalah hanya bagian dari ciptaan Allah yang kebetulan diberikan kekuatan berupa panas. Oleh siapa? Oleh Allah. Lagi-lagi yang memberikan siapa? Allah. Matahari itu hanya kebetulan saja diberikan panas oleh Allah. Ya. Kemudian apa? Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Misalnya, oh saya lahir Januari, saya nanti akan menjadi orang kaya, istri saya cantik. Nah, itu kata Mbah Dukun. Aduh, ini susah. Ya, tidak boleh kita meyakini. Misalnya ada kalian pernah baca Aries, Virgo, apalagi bintang-bintang seperti itu, kita percaya, oh orang yang Virgo bintangnya ini orangnya karirnya bagus misalnya, nanti kerjanya di kantoran misalnya. Nggak boleh kita meyakini seperti itu ya, haram hukumnya, tidak boleh ya. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah sambil kita juga berusaha. Ya Allah, saya berusaha dengan maksimal, saya pasrahkan hasilnya kepada Engkau. Sudah cukup. Itu tugas kita sebagai hamba. Dan selanjutnya adalah selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Kalau kita dosa, istighfar, astaghfirullahaladzim. Kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, kita mengucapkan tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Kita mengucapkan masya Allah. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita sedang tidak ngapa-ngapain saja, dibuat zikir itu mendapatkan pahala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu akan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Selanjutnya adalah aku percaya bahwasanya hanya satu dan hanya kepada Allah aku beribadah. Ini wajib hukumnya ya. Beribadah hanya kepada Allah itu wajib hukumnya.
Kalau kita niat beribadah kepada yang lain, maka ibadah kita ditolak oleh Allah. Maka ibadah kita sia-sia. Misalnya, kita sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalian membaca surah dengan keras, dan tujuannya ingin dipuji orang lain, maka ibadah seperti itu akan ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tujuan kita sholat bukan hanya untuk Allah, tapi untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Oh, suaranya enak ya. Nah, akhirnya kita mengharapkan pujian dari orang lain, bukan mengharapkan sesuatu dari Allah, bukan mengharapkan pahala dari Allah, melainkan mengharapkan pujian dari manusia. Oke anak-anakku sekalian? Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.